Pada rangkaian develop ini, kami memasangkan kabel jumper berwarna merah sebagai VCC dan ground kabel yang berwarna biru agar arus dapat tersalur ke bagian atas maupun bawah breadboard secara merata. Lalu kami memasang kabel jumper yang berfungsi mengalirkan VCC ke switch yang digunakan untuk mengatur aliran listrik, sekaligus memasangkan resistor yang sejalur secara vertikal dengan switch lalu dihubungkan ke aliran ground agar default switch bernilai 0 atau pull down. Hal ini dilakukan agar tegangan tidak mengambang ataupun menghasilkan sinyal yang tidak stabil. Lalu, kami memasang kabel untuk mengantarkan VCC pada IC NOT dan NAND di pin yang mengalirkan energi positif pada IC-nya, yaitu pin 14. Begitu juga dengan pin yang mengalirkan energi negatif atau GND pada IC pin nomor 7. Setelahnya, kami memasangkan LED key dan key complement. Selanjutnya, kami memasangkan kabel biru dari switch 1 sebagai input D ke IC NOT di pin nomor 1. Begitu juga dengan kabel warna kuning yang kami masukkan ke IC NAND di pin nomor 13 sebagai input. Lalu, kami menggunakan kabel berwarna sebagai clock ke pin input NAND di pin nomor 12 dan kabel kuning sebagai clock di input IC NAND nomor 2. Lalu mengambil output pada IC NOT di pin nomor 2 dengan kabel ungu dan menjadikannya input di IC NAND pin nomor 1. Selanjutnya, kami mengambil output dari gerbang pertama di pin nomor 11 sebagai input untuk gerbang selanjutnya pada pin nomor 10. Menggunakan kabel putih, kami juga mengambil output pada pin nomor 3 dan menjadikannya input di pin IC nomor 4. Langkah selanjutnya, kami mengambil kabel berwarna hijau yang akan mengambil output di pin IC nomor 8 dan menjadikannya input untuk gerbang NAND lainnya pada pin IC nomor 5. Begitu juga dengan kabel berwarna ungu yang berfungsi untuk mengambil output dari pin nomor 6 dan menjadikannya input di gerbang lainnya pada pin nomor 9. Selanjutnya, kami mengambil output pada pin nomor 8 dan menyalurkan arusnya menggunakan kabel berwarna hijau ke LED berwarna merah secara vertikal dengan anoda sebagai output dari key. Begitu juga dengan output pada pin IC nomor 6 yang kami salurkan ke LED berwarna merah juga yang berperan sebagai key complementnya. Selanjutnya, sejalur secara vertikal dengan katoda dari masing-masing LED tersebut, kami pasangkan resistor ke aliran GND pada breadboard bagian atas. Di mana hal ini kami lakukan untuk mengontrol aliran arus listrik agar tidak berlebih dan menyebabkan LED meledak. Begitulah langkah-langkah kami memasang rangkaian D flip-flop. Di D flip flop, pada D flip flop ketika inputnya 1 dan clocknya ada di positif, maka output yang keluar adalah 1, 0. Bisa dilihat di LCD-nya. Yang 1 ini nyala, sedangkan yang kedua yaitu key action ini nggak nyala. Lalu kalau misalnya dia masuk input jadi 0, D-nya jadi 0.
Nah, maka Q-nya akan menjadi mati alias 0, lalu Q aksenya akan hidup atau jadi 1. Gitu aja. Seperti pada rangkaian di flip-flop yang kami lakukan adalah memasangkan kabel jumper berwarna merah sebagai VCC dan ground kabel yang berwarna orange agar arus dapat tersalurkan ke bagian atas maupun bawah breadboard secara merata. Lalu kami memasangkan kabel jumper yang berfungsi mengalirkan VCC ke switch yang digunakan untuk mengatur aliran listrik, sekaligus memasangkan resistor yang sejalur secara vertikal pada switch, lalu dihubungkan ke aliran ground agar default switch bernilai 0 atau pull down. Hal ini dilakukan agar tegangan tidak mengambang atau menghasilkan sinyal yang tidak stabil. Lalu kami memasangkan kabel untuk mengantarkan VCC pada IC NOT dan NAND di pin yang mengalirkan energi positif pada IC-nya, yaitu pin 14. Begitu juga dengan pin yang mengalirkan energi negatif atau GND pada IC pin 7. Setelahnya, kami memasangkan LED Q dan Q complement dan sejalur secara vertikal pada katoda dari masing-masing LED tersebut. Kami pasang resistor ke aliran GND pada breadboard bagian atas, di mana hal ini kami lakukan untuk mengontrol aliran arus listrik agar tidak berlebih dan menyebabkan LED meledak. Selanjutnya kami memasangkan kabel jumper berwarna coklat ke switch 1 sebagai input untuk S ke gerbang NAND pertama pada pin nomor 13 dan kabel berwarna orange sebagai clock yang kami masukkan ke pin 12 IC 9 pada gerbang pertamanya. Selanjutnya kami memasangkan kabel berwarna biru ke switch nomor 2 sebagai input R-nya dan memasangkannya ke IC NAND di pin nomor 1 dan kabel berwarna hijau sebagai clock yang kami masukkan ke pin nomor 2. Lalu kami mengambil output dari gerbang pertama di pin nomor 11 sebagai input untuk gerbang selanjutnya, yaitu pada pin nomor 10 menggunakan kabel berwarna putih. Kami juga mengambil output pada pin nomor 3 dan menjadikannya input di pin IC nomor 4. Selanjutnya kami mengambil kabel berwarna hitam yang akan mengambil output di pin IC nomor 8 dan menjadikannya input untuk gerbang NAND lainnya di pin IC nomor 5. Begitu juga dengan kabel berwarna kuning yang berfungsi untuk mengambil output dari pin nomor 6 dan menjadikannya input di gerbang lainnya, yaitu pada pin nomor 9. Lalu selanjutnya kami mengambil output pada pin nomor 8 dan menyalurkan arusnya menggunakan kabel berwarna coklat ke LED berwarna merah yang sejalur secara vertikal dengan anoda sebagai output untuk Q-nya. Lalu begitu juga dengan output pada pin IC nomor 6 yang kami salurkan ke LED warna biru sebagai Q complement-nya.
memiliki rangkaian SR clock. Di sini SR clock ketika input S itu 0 dan input R itu 1, maka dia akan mengeluarkan output 01. Coba. Itu 0, terus yang kedua 1. R1, R yang dua. 1 0 2 1. Kan yang pertama ini 0. Nah, tuh hasilnya output yang keluar adalah 0 1. Lalu kalau misalnya kita masukkan input 1 0 yaitu S-nya 1 dan R-nya 0. 1 0. Lalu kita mainnya, maka ya output yang keluar adalah 1 0 atau yang Q-nya akan nyala, lalu yang Q hasilnya tidak nyala. Lalu ketika kita memasangkan semuanya, ketika inputnya sama-sama 0 semua, maka output yang keluar adalah akan menyesuaikan dengan output yang keluar sebelumnya. Jadi dia akan, karena kita ini rangkaian sekuensial, yaitu menyimpan memori sebelumnya kan. Lalu setelah itu kalau kita masukkan input duanya S dan R itu 1, maka kedua output akan nyala atau 1. Tuh, ini terjadi karena SR memiliki kondisi invalid. Kondisi invalid itu adalah ketika S dan R itu memiliki input sama-sama 1. Maka kedua output akan nyala atau 1. Dimana kondisi ini seharusnya tidak bisa terjadi karena flip flop sendiri adalah kondisi dimana salah satu output atau salah satu Q akan nyala sedangkan yang lainnya akan mati, makanya dikatakan invalid. Itu saja.